Oke bro, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga hari-hari kalian yang melelahkan akan terbayarkan buat konten kali ini. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction dan apa saja yang diperbuat oleh warga plus 62 di luar sana. Oke, mari kita mulai. Let's go. Oke, konten yang pertama dimulai dari gadis Bugis Nur Aini angkat semen sampai sakit dibayar Rp600 demi keluarga. Ri, kamu ngangkat 850 sak. Iya, betul. Dibayar 600 perak satunya. 850 Iya. kali 50 kilo. Pergi ke sana cari uang. Oh, ini ternyata kemarin yang di FYP saya kira hanya konten teman-teman karena ada cewek beneran ngangkat. Saya kira emang itu hanya konten. Dan diklarifikasi di podcastnya Deddy Corbuzier, ternyata ini real gitu ya. Adekku semua untuk bisa sekolah, saya sambil angkat semen. Jadi tidak ada yang bisa kasih kalau capek angkat semen itu kadang bilang capek, tapi lebih capek lagi orang tuaku. Oke, Nura ini bercita-cita ingin menjadi tentara. Oke, ini klarifikasi dari podcastnya Deddy Corbuzier. Ketika kalian pengen mendengarkan secara langsung dan lengkap, silakan datang ke podcast Deddy Corbuzier, Close the Door. Oke, next. Desa Pocinok itu putih ya, Mbak? Ini siapa? Pocinok. Pocinok ki sapa? Desa, Mbak. Hah? Desa. Kulo saking PA. Ndak. Kene ki njelok junge. Junge. Nek desa Pocinok itu putih. Lah gak aku kira ado nek Pocinok ki. Kurane mriki to. Ada ono desa aku urung ngerti desa kuwi ki urung ngerti. Kene ki junge, njelok junge. Kulo madosi kancane kulo, Mbak. Ngemadosi Mas Hayato. Ke saya tuh ki sapa nek? Mboten enten to, Mbak? Banteng merah. Oke, ini kayaknya ngeprank. Mbah, kasihan kayak gini tuh, kasihan anjing. Kalian itu tak bermoral. Oke, next. Om, coba tolong editin foto saya. Saya kan mau ngelamar kerja, lehernya rada ditegakin dikit. Oh. Iya. Lehernya ditegakin jadi kayak gitu, kayak jerapah. Sampai mana video ini? Jangan, Om. Wih, dilihat-lihat kayak burung onta ya. Emang bukan. Ini bendekin dikit ah. Lagi kayak kurcaci. Gak ada yang bener. Panjangin dikit, Om. Ya ampun, jelek banget gue kayak gitu. Nah, ini baru beres nih. Udah wudhu. Gak enak kan ini, Jin? Enak gak? Om, coba tolong editin. Editin anjing. Yang silakan ikutin Papa Lois, teman-teman. Rezeki wes diatur Gusti. Saatnya kita nyanyi bareng lagi ya. Bapak-bapak oke anjing. Tuh, rezeki udah ada yang ngatur, teman-teman. Bapak-bapak ini nggak nyangka dia tadi dapat hadiah seperti itu kan. Dia cuma joget, relax, ikhlas menjalani sesuatu itu ikhlas tanpa beban. Akhirnya ya rezeki datang sendiri, teman-teman. Itu kuncinya. Next. Malam makan apa ya? Gak gitu mas, konsepnya itu nggak seperti itu. Itu sampai kapanpun ya makannya Indomie kalau kayak gitu konsepnya. Indomie. Kacau. Next. Dipalak tenyom anjing. Masalahnya masih sempet dimakan.
Next. Anakku lule umur sakmu iso tuku apa-apa dhewe. Lho, lah to tonggoku lho Bu, umur sak sampean wis mati, gak nyocoti anake wong. Nih konsep-konsep anak durhaka ini teman-teman kayak gini. Jangan diikutin. Next. Sebutkan tempat yang ingin kamu kunjungi. Surga. Bener, surga bener adik surga bener. Tapi mungkin maksudnya nggak kayak gitu, masnya tanya. Banyaknya itu pasti malunya bukan main teman-teman gini. KRL nih, kacau. Yang sabar ya mas. Next. Pemikiran gua ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi menurut gua enggak, Cing. Ini yang ramai kemarin ya, abang-abangan teman-teman. Ini diparodiin sama Daeng Ruka. Ibaratnya gua nggak bermateri, lawan orang yang bermateri. Bisa jadi gua menang, soal followers. Soal followers. Udah tenang lu, gak usah mikirin cuan sama gua. Kita. Lu remehin gua. Oke, ya sudah nak ya. Besok lagi ya. Masuk dulu kita mandi. Mau maghrib sudah. Pemikiran gua ya, lu punya duit, lu punya Kita. Oke, next. Matahari terbit dari selatan. Barat. Matahari terbit dari Kalau dari barat kita semua kelar. Aduh, mas. Next. Pertalite, biosolar, Pertamina, Dek. Iya, Mas. Bukan Pertamina, D. Dex, Mbak. Dex, bukan D. Mas. Jawab lagi. Iya, Mas. Next. Kamu tahu nggak sih, 70% lowongan pekerjaan itu ternyata nggak dipublish dan hanya diketahui lewat mulut ke mulut. Terus gimana ya caranya biar nggak ketinggalan info? Gini, kamu ke LinkedIn, terus search, ketik hiring, posisi yang kamu ingin cari, dan lokasi kerja. Kemudian muncul hasilnya, kamu filter by post. Dan ini dia, kamu tinggal pilih lowongan yang sesuai, terus bisa kirim deh pesan ke rekruternya kayak gini. Good luck! Kamu tahu nggak sih, 70% lowongan... Tuh tips dari Vina teman-teman. Jadi loker itu nggak semuanya diposting secara luas ya teman-teman. Artinya ada yang emang butuhnya itu nggak banyak mungkin. Jadi silakan manfaatkan aplikasi ya LinkedIn. Ya tadi contohnya ketik saja di pencarian hiring, terus kemudian posisi yang kalian penginin, dan di situ mungkin ada pos-pos yang terkait masalah hal itu. Oke, bagus, insight yang menarik. Next. Kak, pilih cowok ganteng atau cowok jelek? cowok jelek. Ini lagunya menjawab semuanya teman-teman. Tae. Tae. Ini band apa sih teman-teman? Metal kali ya. Metal apa ini? Next. Kopi kapan rapi? Kopinya saya minum. Rapinya kapan-kapan? Kopi kapan rapi? Next. Oke, buat kalian yang suka main bola silakan nih ikutin dikupas tuntas trik-trik cara bermain sepak bola oleh Saleh Sangat teman-teman. Dan
unpredictable teman-teman, selalu sangat tidak terduga nih. Lihat teman-teman. Kacau. Next. Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu? Iya. Bukan tato kamu? Bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Karena dia mengakui. Jadi pas Dia aku lagi mengakui bahwa itu fotonya si S. coba aja deh dilihat videonya. Secinta itu ya berarti ya? Iya. Respon suami kamu sekarang, kamu masih dengan satu rumah dengan suami? Sejak kemarin nggak. Aku keluar karena butuh kenangan. Oke. Dan respon suami kamu sekarang bagaimana? Belum ada pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan, cuma dia nyari anaknya yang paling kecil kan aku bawa. Ya paling nanyain anaknya. Oke. Menurut kamu apa sih yang suami kamu dapatkan dari wanita itu sehingga dia sampai cinta banget dengan... Oke, sudah mencuat ke permukaan kemarin Virgon, sekarang ada lagi teman-teman. Emang negara ini saya sangat cinta itu ya. Kenapa seperti ini? Setiap hari itu pasti ada hal yang menarik teman-teman di negara kita ini teman-teman. Makanya saya sangat cinta sekali dengan negara kita teman-teman. Oke ya, terkait masalah hal ini saya no comment lah. Next. Sekarang gini, selingkuh itu gini. Menurut gua, lu bisa menangkal sesuai dengan linear mobilism gitu loh. Benar. Apalagi sekarang itu menuju 5.0. Jadi ya, just do it, fuck lah. Sesuaiin porsi lu aja. Just do it ya. Makanya gue itu nggak pernah setuju orang bilang selingkuh itu gini. Nyet. Definisi demokrasi menurut lu itu apa sih? Ya apa ya? Saya pun yang mendengarkan nggak tahu dia ngomong apa teman-teman. Sekarang gini. Kacau. Next. Jadi Bang Aldi nih di internet lagi diomongin katanya lu salah satu dari klan D, keluarga Will of D, bener apa enggak? Bener. Aldi Taher, dia ternyata bagian dari One Piece yang selama ini klan D teman-teman. Karena nama lu Aldi Taher. Iya. Kok lu nggak bilang-bilang? Ini gue bilang. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Aldi Taher penjelasannya teman-teman. Terkait dia itu emang beneran dia itu klan D teman-teman yang ada di One Piece. Buat kalian yang pecinta One Piece, harusnya kalian semua ngefans kepada Aldi Taher teman-teman, karena dia masih ada keturunan klan D teman-teman. Next. Posisi lagi ketap-ketip mon, ora iso turu. Karo mikir tibake pancen bener dunia kuwi panggung sandiwara. Bener Pak, bener. Dunia itu panggung sandiwara. Jadi ya, jangan mudah percaya sama sesuatu karena semua ini hanya banyak sandiwara, banyak konten-konten yang berbau ya settingan. Jadi kita harus pintar-pintar teman-teman. Jangan terbawa oleh situasi apa yang kita lihat saja. Benar Pak, benar. Dunia itu panggung sandiwara. Next. Lu beli rumah harganya 500 juta. Lu udah tahu nih, dalam 10 tahun rumah ini bakal jadi 5 miliar. Jadi lu beli rumah ini 500 juta. Investor kan lu? Invest properti. Besok naik nih harganya jadi 1M. Wah, naik 100% nih jadi 1M. Lu happy dong? Happy lah, sesuai target lu. 500 juta bakal jadi 5M kan. Ketika naik 1M, ya lu happy. Lu keep. Ternyata di tahun kedua, ada orang datang, Pak, saya beli ya rumahnya harga 600 juta. Lu udah profit tuh, dari 500 ke 600. Pak, saya beli ya 600. Menurut lu, alangkah anehnya tidak? Orang ini jual rumah itu di harga 600 juta. Aneh. Tapi prakteknya di Bursa Efek, jangankan 600 juta. Besok lu udah punya rumah harga 500 juta. Ada yang nawar, Pak, saya beli ya 300 juta. Ada nggak yang jual? Banyak di ISG seperti itu. Langsung cut loss, karena hobinya cut loss. Lu beli... Oke, itu konsep rumah teman-teman dibandingkan dengan investasi saham. Sama, artinya rumah ketika jangka panjang tahu akan naik, ya nanti pasti akan dijual dengan harga yang tinggi. Tapi ketika saham banyak sekali yang cut loss karena mungkin dia kurang tahu teman-teman
pondasi dari apa yang dia beli, itu nggak tahu dari mana perusahaan itu, misalkan di saham, artinya ya udah dia turun sedikit panik. Yaitu efek dari ketidakpanikan, efek dari ketidaktahuan akan fundamental suatu saham. Artinya ya ketika kita pegang kemudian turun, panik, selling, cut loss dan lain sebagainya, itu yang membuat kita rugi di saham. Kalau diibaratkan rumah ya kayak tadi. Jadi buat kalian harus tahu fundamental dari apa yang kalian beli, teman-teman. Itu. Next. Begini nasib kerja jadi mekanik, bukan cuman bongkar pasang ngutak-ngatik. Semuanya pakai ilmu, pakai cara, pakai teknik. Jadi sabar konsumen, jangan berisik. Semua lagi dilas-las biar pade kagak lepas. Semua lagi diukur-ukur biar posisinya teratur. Semua lagi disolderin biar listriknya dialirin. Tenang aja, barang lagi dikerjain. Kalau pade nggak sabaran, mekanik bisa berantakan. Mekanik kerjanya nggak asal-asalan. Kalau pade pengen bagus, pengen cepet, pengen mulus, pengen cepetan, bayarnya yang mahalan. Oke, itulah curhatan mekanik dilewatkan dengan lagu, teman-teman. Itu jangan, makanya kalau ke bengkel jangan minta buru-buru, karena ya emang ketika ada kualitas itu pasti emang ada harga. Kalau ketika kalian nggak pengen dengan harga yang mahal, ya jadi sabar aja, teman-teman. Seperti itulah kehidupan, teman-teman. Ada harga, ada rupa. Next. Pak, kenapa Rocky Gerung itu diidolakan? Rocky Gerung? Oh iya, jadi gini loh, suasana kita saat ini sebenarnya kalau menurut Bapak, pemerintah itu sudah bekerja itu cukup baik ya, sudah cukup baik. Hanya saja kita kalau melihatnya itu tidak ada interaksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau segala macam. Karena apa? Karena pendukung pemerintahnya itu banyak banget itu, di atas 70%. Sehingga oposisinya itu nggak berkutik gitu loh di dalam itu gitu loh. Dan hampir-hampir tidak ada partai oposisi gitu loh. Kalaupun ada yang menyebut dirinya partai oposisi, tapi suaranya nggak kedengeran. Nah, di dalam suatu pemerintahan, di dalam suatu iklim demokrasi yang baik, itu harus ada oposisi. Karena oposisi ini gunanya mengkoreksi kinerja pemerintah. Nah, di saat orang-orang itu tidak ada yang mengkoreksi, itu muncul Rocky Gerung. Rocky Gerung mengkoreksi pemerintah. Kok gini? Paling dia mengingatkan ini, mengingatkan itu. Dan Rocky Gerung itu orang yang cerdas gitu loh. Dia bisa bermain di ranah-ranah yang sulit untuk dikategorikan sebagai kesalahan gitu. Sehingga dia kan, kamu bisa lihat dia dipanggil, dilaporkan, tapi dia nggak bisa ditangkap gitu. Karena dia bermainnya tuh pinter gitu loh. Jadi dia tidak bisa kena jebakan hukum gitu loh. Hukumnya di sini dia bisa ngeles ke sini, hukumnya di sini dia ngeles ke sini gitu. Nah, rakyat itu sangat membutuhkan itu. Justru kalau tidak ada orang yang seperti Rocky Gerung itu, lalu muncul parlemen jalanan yang lebih brutal, itu justru kondisi Indonesia justru nggak lebih bagus gitu. Tapi karena sebagian masyarakat itu merasa terwakili oleh apa yang diungkapkan Rocky Gerung, sehingga mereka tenang, oh ada yang wakili. Justru yang bahaya itu kalau rakyat merasa tidak ada lagi yang mewakili, maka mereka akan membuat suatu hukum sendiri. Jadi seperti itu. Jadi keadilan itu begitu ditahan, dia akan mencari jalannya sendiri. Nah sekarang itu masih bagus ada orang-orang yang seperti itu, yang menyuap. Oke, itu pandangan atau opini dari Tanya Bokap, teman-teman. Emang perlu di suatu sistem apapun itu perlu ada oposisi, karena untuk mengkoreksi sebuah sistem itu, kalau tidak ada yang mengkoreksi suatu sistem, pertandanya itu buruk, teman-teman. Artinya ya sudah, biarin saja, dan sebagai penonton ya kita nikmatin saja.
Biarkan semua itu berjalan semestinya, teman-teman. Dan untuk mengapa Bung Rocky Gerung diidolakan, ya menurut saya emang pemikirannya itu luar biasa, teman-teman. Dari segi kata-katanya, kemudian pengetahuannya itu oke sekali. Itu menurut saya. Jadi ya saya sepakat dengan tanya bokap ini. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Ketika emang ada manfaatnya silahkan diambil, ketika nggak ada manfaatnya silahkan dibuang saja. Ini hanya hiburan. Oke, buat kalian yang merasa sedih, merasa capek, merasa apapun penat kalian, silahkan dihilangkan. Karena tetap kalian harus stay fokus and relax ya.